Marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, siapa saja yang tidak hadir hari ini? Jadi ada 2-3 orang ya. Jadi pelajaran kita hari ini tentang teks deskripsi belajar secara luring. Ya, itu bahannya tentang teks deskripsi. Jadi seperti yang Pak Guru sampaikan setelah lalu. Jadi di sini kita belajar secara luring. Kalian dengan belajar kalian bisa menggapai cita-cita kalian. Belajar tidak hanya di sini, di rumah juga belajar. Di lingkungan juga belajar, itu namanya belajar ya. Tapi sebelum datang ke sekolah wajib kalian sarapan pagi agar kalian sehat, segar dan semangat ya. Ya, jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau sarana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu, silakan kalian perhatikan PowerPoint depan. Nah, 32.1 tujuan pembelajarannya adalah setelah menyaksikan tayangan video tentang objek tempat wisata di PowerPoint, peserta didik diharapkan dapat memperinci bagian-bagian struktur teks deskripsi secara terperinci dan sistematis. Nah, yang kedua, setelah menyaksikan tayangan video PowerPoint tentang objek tempat wisata di PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks deskripsi secara terperinci dan sistematis. Nah, yang berikutnya, setelah menyaksikan tayangan video tentang objek tempat wisata di PowerPoint, peserta didik diharapkan dapat menentukan variasi pola pengembangan teks deskripsi secara terperinci dan sistematis. Nah, yang terakhir, setelah menyaksikan tayangan video tentang objek tempat wisata di PowerPoint, peserta didik diharapkan dapat menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Ya, kita akan pelajari tentang teks deskripsi seperti pelajaran kita kemarin. Tadi 3.1. Nah, jadi pengertian teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Jadi, pembaca seolah-olah merasakan apa yang ditulis atau dideskripsikan penulis. Jadi seolah-olah merasakan jika menulis tentang pantai, jadi seolah-olah berada di pantai. Ya, silakan kalian perhatikan video PowerPoint dalam LCD ini. Nah, inilah materi kita. Silakan perhatikan materinya. Jadi dalam teks deskripsi hari ini kita akan mempelajari tentang struktur teks tanggapan deskripsi ya, atau deskriptif. Yang pertama dalam struktur dalam membuat teks deskripsi, yang pertama ada namanya identifikasi. Nah, ada yang namanya deskripsi bagian. Dan yang terakhir, yang ketiga, simpulan dan saran. Jadi seperti itu ya. Sekarang Pak Guru tanya, setelah kalian memperhatikan materi tadi, apa itu struktur teks identifikasi? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Identifikasi pernyataan umum berisi teks umum sebuah objek. Saya, Pak. Saya ingin bertanya, Pak, apa itu deskripsi bagian? Ya, jadi jawaban yang bagus. Walaupun suaranya terlihat pelan, tapi sudah mengarah kepada identifikasi. Jadi identifikasi itu atau pernyataan umum berisi gambaran umum sebuah objek. Nah, tadi ada pertanyaan dari Ananda. Jadi deskripsi bagian itu berisi gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum ya. Nah, secara jelas dan terperinci untuk memberikan efek emosional pada pembaca, sehingga apa yang digambarkan di dalam teks deskripsi seolah-olah bisa dilihat, didengar,
maupun dirasakan sendiri oleh pembaca. Itu namanya deskripsi bagian, ya. Nah, jadi paham? Nah, ya. Ya, anak-anak, silakan perhatikan contoh deskripsi yang Pak Guru tayangkan melalui media PowerPoint ini. Nah, ya, jadi bisa dilihat. Jadi ini adalah contoh teks deskripsi tentang objek wisata. Jadi yang judulnya Parangtritis Nan Indah. Jadi ini adalah contoh deskripsi. Nah, sekarang Pak Guru tugaskan kalian setelah membaca teks deskripsi ini, jadi latihannya yang pertama kalian identifikasi gambaran umum seperti objek dan lokasi pada contoh teks tersebut. Nah, yang kedua tulis kalimat menyebutkan lokasi pada teks tersebut. Jadi misalnya ada lokasi pantai disebutkan, itu namanya lokasi. Sekolah, pantai dan sebagainya itu lokasi namanya, ya. Nah, di dalam teks ini ada namanya tertera lokasi-lokasi sesuai dengan perintah soal yang dibahas. Nah, jadi latihan kalian sekarang adalah mengidentifikasi. Ya, jadi silakan kerjakan. Ya, terima kasih. Nanti itu adalah latihan kita melakukan identifikasi tentang teks deskripsi yang berjudul Parangtritis Nan Indah. Jadi kalian sudah mengumpulkan tugasnya. Nah, sekarang pada pertemuan pertama ini, mari kita simpulkan pelajaran yang kita lalui dari awal tadi. Nah, siapa kira-kira yang bisa melakukan atau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, jadi kalau tidak ada, biar Pak Guru yang menyimpulkan, ya. Nah, jadi hari ini atau pertemuan pertama ini kita belajar tentang teks deskripsi, belajar tentang struktur teks deskripsi. Nah, jadi dalam struktur itu ada 3 bagian, ya. Jadi bagian pertama, kedua, dan ketiga, ya. Jadi seperti itu. Nah, Pak Guru tampilkan lagi. Nah, ini yang pertama bagian identifikasi. Nah, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga yaitu simpulan dan kesan. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu adalah contoh tes deskripsi tadi yang berjudul Parangtritis Nan Indah. Jadi seperti itu, ya. Nah, jadi pertemuan berikutnya, pertemuan kedua, kita akan mempelajari tentang pengembangan bagian teks deskripsi dan mempelajari tentang pola kebahasaan sinonim pada pertemuan kedua nanti. Nah, jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk pertemuan pertama secara luring. Jangan lupa semangat belajar di sini, belajar juga di rumah. Jadi Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi hari ini kita melanjutkan pelajaran pada pertemuan kedua tentang teks deskripsi. Nah, jadi sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, apa saja yang tidak hadir hari ini? Ini 3 orang, ya. Nah, Pak Guru mengucapkan terima kasih, semangat kalian datang belajar. Jadi sebelum datang belajar itu jangan lupa sarapan. Sebelum datang sekolah, belajar di rumah, belajar di sekolah juga, ya, agar menggapai cita-cita yang kalian inginkan. Ya, jadi inilah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini atau pada pertemuan kedua secara luring ini. Coba perhatikan di depan. Nah, seperti yang Pak Guru sampaikan pada pertemuan pertama, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya.
Ini tidak perlu Pak Guru sebutkan lagi. Silakan perhatikan. Nah, karena Pak Guru sudah menyebutkan pada pertemuan pertama. Ya, anak-anak silakan perhatikan materi teks deskripsi pada pertemuan kedua ini secara urutan. Jadi perhatikan, ini adalah materi pengembangan deskripsi bagian. Yang pada pertemuan pertama kita mempelajari struktur teks deskripsi, ya, pengertian teks deskripsi, struktur teks deskripsi yang di dalamnya ada tiga poin, ya. Nah, sekarang pada pertemuan kedua ini kita akan mempelajari materi tentang teks deskripsi pengembangan deskripsi bagian. Nah, ini adalah jenis pengembangan deskripsi bagian. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang, berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang dalam suatu rumah, ya. Bisa ada bagian dapur, toilet di mana, tempat meja makannya di mana. Itu adalah deskripsi bagian pengembangannya, ya, berdasarkan ruang. Nah, perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang dan ciri-cirinya. Nama ruang tadi seperti ruang tamu, ruang keluarga, dapur, WC, itu menyebutkan nama ruang. Nah, misalnya di dalam sekolah ada ruang kepala sekolah, ruang TU, ruang kelas, ruang bahasa, perpustakaan, itu menyebutkan nama ruang. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek, berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Pantai digambarkan, bawah lautnya, bibir pantai, ombak dan pasirnya, pemandangan tumbuhan dan hewan. Jadi semua di sana digambarkan secara terperinci. Saya ingin bertanya, Pak. Pembagian deskripsi bagian Ya, jadi pertanyaannya bagus walaupun kurang jelas dan malu-malu tadi. Nah, jadi memang pengembangan deskripsi itu ada 4 bagian, ya. Pak Guru tadi sudah menyebutkan. Nah, yang ketiga ini deskripsi bagian berdasarkan proses. Nah, sesuatu berlangsung berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak, atau inti, penutup. Misalnya, penulis mendeskripsikan awal pementasan. Tahu pementasan, kan? Ada pementasan drama, musikal, monolog, dan sebagainya. Nah, puncak adegan mulai, menurun, dan penutup. Nah, itu bagian berdasarkan prosesnya, ya. Ada awal, naik pada intinya, langsung penutup. Seperti proses kehidupan manusia, ya, mulai dari kecil, tumbuh besar. Nah, setelah itu tua, langsung meninggal, ya. Jadi itu prosesnya. Nah, yang keempat, deskripsi bagian berupa pemfokusan berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Seperti pertanyaan yang Anda tadi. Jadi difokuskan deskripsi yang kita sukai, ya. Nah, contohnya bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat merah memberikan kenyamanan dan yang luar biasa pada pengunjung. Nah, itu kita deskripsikan bagian yang kita sukai. Misalnya, kalian mendeskripsikan tentang teman kalian atau orang tua kalian atau pacar kalian. Jadi tentu ada bagian yang paling kalian sukai. Misalnya, bagian kalau kalian deskripsikan tentang ayah kalian deskripsikan yang kalian sukai. Misalnya jenggotnya. Jenggot ayah saya itu sangat bagus, panjang, lebar, ya, keras, jadi seperti itu. Nah, kalau kalian deskripsikan tentang ibu kalian, yang saya sukai dari ibu saya itu yaitu tentang pipinya yang besar, jadi seperti itu, ya, wajahnya yang cantik dan sebagainya. Itu kita deskripsikan, kita fokuskan pada bagian yang kita sukai. Nah, itulah tadi tentang materi kita tentang pengembangan kebahasaan. Sekarang kita akan masuk pada materi tadi pengembangan bagian teks deskripsi. Kalau sekarang adalah kebahasaan teks deskripsi. Nah, inilah yang kita akan pelajari. Jadi penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Ya. Nah, misalnya sinonim
adalah kata-kata yang memiliki bentuk yang berbeda seperti tulisan maupun pelafalan. Tetapi kata-kata tersebut memiliki makna yang mirip atau sama. Sinonim seringkali disebut dengan persamaan kata atau padanan kata. Jadi contoh sinonim silakan perhatikan pada slide PowerPoint ini. Nah, misalnya tumbuhan, padanan katanya adalah flora. Binatang sama dengan hewan. Fauna atau fauna. Bohong sama dengan dusta. Jadi seperti ini ya contoh-contohnya. Ya, kesal sama dengan marah. Ya. Pelit sama dengan kikir. Bagus sama dengan elok atau cantik. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi itulah materi pelajaran teks deskripsi yang kita pelajari hari ini. Dan setelah itu kalian akan Pak Guru beri latihan. Silakan perhatikan slide PowerPoint ini. Nah, ini adalah latihannya. Kalian kerjakan soal uraian berikut. Nah, yang pertama, struktur tes tanggapan deskriptif mencakup apa saja? Ya. 2, identifikasi gambaran umum berisi apa saja ya. Nah, yang ketiga, deskripsi bagian berisi apa saja, silakan sebutkan nanti. Nah, yang keempat, sebutkan jenis pengembangan deskripsi bagian sesuai yang Pak Guru jelaskan tadi ya. Nah, silakan dikerjakan. Ya, jadi siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Jadi kalau tidak ada, biar Pak Guru yang menyimpulkan. Jadi pembelajaran kita pada pertemuan kedua secara luring ini, yaitu tentang pengembangan bagian teks deskripsi. Ada 4 poin tadi. Nah, salah satunya yaitu pemfokusan bagian teks deskripsi. Jadi kita fokuskan pada membuat teks deskripsi yang kita sukai. Seperti contoh tadi, misalnya kalian membuat teks deskripsi tentang ayah kalian. Jadi kalian fokuskan pada apa yang kalian sukai. Apakah pada sikapnya ayah kalian, apakah pada rupanya, apakah pada jenggotnya yang kalian sukai, apakah pada kebaikannya. Nah, itu salah satu bagian pengembangan teks deskripsi. Nah, yang berikutnya materinya tentang kebahasaan teks deskripsi. Jadi kita tadi belajar tentang itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Pak Guru ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Jangan lupa belajar yang rajin ya. Belajar itu ada banyak, belajar tentang ilmu dan pengetahuan dan adab sopan santun. Hargai orang lain. Untuk menggapai cita-cita kalian harus belajar dengan. Terima kasih. Sekian pelajaran kita pada pertemuan kedua ini. Pak Guru ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.